Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misha akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan pada lab expense. Pada lab ini, modul expense beserta modul purchase dan accounting digunakan untuk mengelola expense atau pengeluaran karyawan. Nah, pengerjaan lab ini menggunakan metode multi-user dan multi-browser. Pertama, kita akan membuat database, yaitu dengan membuka halaman login menggunakan localhost, dan kita klik select, lalu klik manage database. Lalu kita duplicate database yang digunakan sebelumnya dengan mengklik duplicate pada database yang ini duplikasi, kemudian beri nama dengan npm_expense seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita klik continue, dan yang database yang sudah diduplikasi akan muncul, yaitu npm_expense. Lalu kita akan mengaktifasi modul. Ada tiga modul yang digunakan, yaitu expenses, purchase, dan modul extra accounting. Nah, pertama kita akan membuka halaman ini, dan kita akan klik download for version 16 untuk mengunduh modul extra accounting. Ekstrak file diunduh ke folder add-ons yang ada pada folder tempat dilakukan instalasi Odoo SOL. Lalu kita buka file manifest.py pada ORMS core di IDE dan tambahkan variabel base account budget dan base accounting kit pada bagian depends. Setelah itu manifest.py akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan klik database npm_expense dan lakukan login sebagai administrator. Kita buka modul apps, lalu pada navbar kita klik update app list, dan pada pop-up kita akan mengklik tombol update. Nah, setelah menekan tombol update, kita lakukan pencarian accounting kit dan periksa apakah modul full accounting kit sudah berhasil diinstal. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita perlu mengaktifasi dengan mengklik activate. Nah, jika sudah teraktivasi akan seperti ini. Untuk dua modul lainnya, yaitu expenses dan purchase, kita cari pada search bar untuk memastikan modul ini telah terinstall. Selanjutnya kita masih sebagai administrator, buka settings dan klik manage users. Nah, pada daftar user, kita akan mengubah akses modul expenses untuk Atala, Petra, Hani, Hana, dan user di mana pada kasus ini adalah Pita. Nah, untuk Atala dan Petra, akses modul expenses adalah administrator. Untuk Hani dan Hana, aksesnya adalah team approver. Nah, untuk user adalah kosong. Nah, selanjutnya kita login sebagai Petra dan kita akses modul purchase. Kita klik products pada navbar di atas, lalu klik submenu products. Lalu kita klik new, dan kita akan buat expense product yang baru sesuai ketentuan pada soal. Nah, kita juga perlu membuat expense account seperti ini. Nah, jika sudah dibuat, akan seperti ini. Ada penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, dan akomodasi kendaraan. Lalu selanjutnya kita login sebagai Hani dan buka modul expenses. Klik new dan kita akan mengisi expense sesuai ketentuan. Selanjutnya kita login sebagai Pita dan buka modul expenses, kemudian klik expense reports pada navbar di atas. Klik new untuk membuat laporan. Nah, kita harus mengisi expense report untuk semua expense Pita yang telah dibuat sebelumnya seperti berikut. Untuk submit ke manager, kita klik submit to manager. Nah, jika sudah submit akan seperti ini. Selanjutnya manajer HR yaitu Hana
perlu menyetujui expense report dari Pita. Karena itu, Hana harus ditambahkan sebagai approver untuk expense dari Pita. Nah, sebagai administrator, kita buka modul employee, selalu buka halaman employee Pita dan ubah approver expense menjadi Hana. Kita selanjutnya login sebagai Hana dan buka modul expenses. Klik on expense reports, lalu buka expense report dari Pita dan klik approve. Nah, jika sudah di-approve akan seperti ini. Selanjutnya kita login sebagai senior accountant, yaitu Atala. Kita buka expense report Pita, lalu klik post journal entries. Nah, pada lab ini saya mengalami kendala, yaitu tidak dapat melakukan post journal entries karena tidak adanya expense journal yang bisa dipilih. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi relasi database pada DB Visualizer. Nah, pertama kita harus mendownload di link ini dan selanjutnya kita akan mengklik download this installer. Lalu kita akan melanjutkan proses instalasi DB Visualizer dengan mengklik next. Selanjutnya jika sudah DB Visualizer telah dibuka, klik create a connection dan pilih PostgreSQL. Nah, pada docker compose.yaml, kita harus menambahkan kode berikut, yaitu ports. Nah, selanjutnya kita harus backup database yang kita gunakan tadi pada localhost. Nah, setelah di backup, lalu kita akan menjalankan command docker compose down dan docker compose up. Nah, karena semua database telah terhapus, maka kita harus restore database yang telah di backup seperti ini. Kita selanjutnya klik continue dan kita pada DB Visualizer kita isi field pada configuration sesuai dengan konfigurasi database yang ada. Dan selanjutnya kita akan klik tables dan membuka drop down sebelah kiri. Lalu klik tab references. Kemudian klik specify tables yang ada sebelah kanan. Lalu kita pilih HR expense dan klik OK untuk melihat relasi terkhusus untuk expense. Nah, berikut visualisasi relasi pada HR expense. Sekian dari saya, terima kasih.